Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Oki Rahmadani selaku moderator dan rekan-rekan saya Alsya Timur Febriana, Muhammad Gilang Bima Cahya Kusuma, Olga Atika Sari, serta Septiana Dwi Ramadhani selaku presentator akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Sosiologi Perikanan dengan materi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan aspek sosial ekonomi kaum nelayan, kemudian gerakan nelayan atau masyarakat pesisir di Indonesia, dan yang terakhir strategi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir untuk bertahan hidup di Indonesia. Pendahuluan. Masyarakat pesisir dan nelayan merupakan bagian yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi maritim. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, seperti ketergantungan pada hasil alam yang tidak menentu, akses terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta keterbatasan modal dan alat tangkap. Adapun strategi mereka untuk bertahan hidup di tengah permasalahan sosial ekonomi yang mereka hadapi, yaitu mereka membentuk gerakan sosial seperti koperasi dan organisasi masyarakat. Kemudian diversifikasi mata pencaharian, memperkuat solidaritas, serta pemanfaatan teknologi sederhana. Hal tersebut menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat, pesisir, dan nelayan dalam menghadapi berbagai tekanan. Aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir Indonesia yang mayoritas menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut dan seharusnya dapat menikmati kekayaan alam dari potensi alam yang melimpah. Namun masyarakat pesisir masih terjebak dalam kemiskinan dan kesejahteraan yang menyebabkan masyarakat bergantung pada hasil perikanan. Adapun aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir, yang pertama, potensi laut Indonesia, kedua, wilayah pesisir, tiga, masyarakat pesisir, empat, kerusakan lingkungan, kelima, kehidupan nelayan, dan yang keenam, ketergantungan ekonomi dan tantangan. Oke, kita lanjut ke gerakan masyarakat pesisir di Indonesia. Gerakan nelayan atau masyarakat pesisir merupakan bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh komunitas seperti nelayan, pembudidaya, pengolah hasil laut, hingga pemuda pesisir. Contoh bentuk gerakan nelayan dan masyarakat pesisir dapat berupa advokasi, kampanye, demonstrasi, hingga penolakan proyek maupun kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman mangrove. Tujuan dari gerakan ini yaitu memperjuangkan hak hidup, kesejahteraan ekonomi dan ekologi, serta menjaga keberlanjutan wilayahnya. Dari gerakan sebelumnya yang sudah saya sebutkan memiliki faktor penyebab, dan faktor utamanya yaitu kemiskinan masyarakat pesisir. Faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir ada beberapa, yaitu 1. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan. Yang ketiga, hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang kurang menguntungkan bagi para buruh atau nelayan. Yang keempat, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan. Yang kelima, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu gaya hidup yang boros. Selanjutnya, strategi masyarakat pesisir dan nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia. Berbagai strategi dilakukan oleh masyarakat pesisir dan nelayan untuk bertahan hidup di Indonesia dengan segala permasalahan dari segi ekonomi hingga sosial yang ada. Strategi yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dan nelayan yang pertama adalah melakukan diversifikasi usaha atau pengembangan usaha, seperti menjadi pembudidaya ikan, pedagang, buruh nelayan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membuat koperasi nelayan dengan tujuan dapat mengelola perekonomian nelayan.
Yang ketiga, mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Karena masyarakat pesisir dan nelayan tentunya sangat mengetahui seperti apa wilayahnya, jadi hal tersebut dapat dijadikan untuk mengembangkan ekowisata dengan masyarakat sebagai tour guide, pedagang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mengikuti pelatihan keterampilan. Keterampilan di sini tidak hanya tentang keterampilan dalam laut, tapi juga keterampilan dalam sektor lainnya, seperti menjahit, berdagang, memasak, membuat kerajinan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, dapat mengembangkan keterampilan dari masyarakat pesisir dan juga nelayan. Yang kelima adalah mengikuti program bantuan pemerintah. Pemerintah sendiri telah menggalangkan berbagai program bantuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir dan juga nelayan. Program bantuan ini berupa tunai dan non-tunai. Tunai seperti permodalan dan juga non-tunai seperti pada poin keempat tadi, yaitu pelatihan keterampilan. Kesimpulannya, kehidupan sosial ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir di Indonesia masih sangat sederhana dan sangat bergantung pada hasil alam. Berbagai gerakan sosial dan strategi upaya bertahan hidup menjadi bukti dedikasi masyarakat pesisir pada kehidupan yang mereka jalani. Meskipun di tengah perekonomiannya yang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat nelayan dan pesisir terus melakukan upaya yang terbaik untuk kelangsungan hidup, keturunannya, serta alam yang telah menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar dari mereka.